Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi segmen pasar dan memilih pasar sasaran atau targeting. Nah, seperti kita ketahui bahwa pengertian segmentasi pasar atau segmenting yaitu membagi pasar menjadi homogen hingga relatif mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama. Karena hal ini akan menghemat biaya, energi, waktu, hingga strategi bauran pemasaran akan tepat mengenai sasaran. Swasta dan Handoko mengartikan segmentasi pasar sebagai kegiatan membagi-bagi pasar atau market yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Reed dan Farrell mendefinisikan segmentasi pasar sebagai suatu proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa segmentasi adalah tindakan mengelompokkan tanggapan yang sama dari konsumen terhadap program pemasaran perusahaan. Hal ini sebagaimana pendapat Kotler bahwa segmentasi pasar merupakan tindakan membagi suatu pasar menjadi kelompok pembeli yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang berbeda pula. Kita juga harus mengetahui dasar-dasar segmentasi pasar. Segmentasi pasar mencakup variabel utama untuk mensegmentasikan pasar konsumen, yaitu faktor geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi geografis dapat dilakukan dengan cara membagi pasar menjadi unit-unit geografis, misalnya negara, provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Perusahaan dapat beroperasi di semua segmen, tetapi ia perlu memperhatikan perbedaan kebutuhan dan selera yang ada di masing-masing wilayah. Segmentasi demografis dilakukan dengan memisahkan pasar ke dalam kelompok yang didasarkan pada variabel demografis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan pekerjaan. Di mana ini merupakan dasar yang paling sering digunakan pada waktu mengelompokkan konsumen. Segmentasi psikografis dilakukan dengan membagi konsumen ke dalam kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, atau berbagai ciri kepribadian. Segmentasi perilaku merupakan variabel utama dalam segmentasi pasar. Segmentasi perilaku dilakukan dengan membagi pasar menjadi beberapa kelompok menurut tingkat pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapannya terhadap produk. Nah, pemasaran massal di mana penjual memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan secara massal sebuah produk kepada semua pembeli. Pemasaran bervariasi produk, yaitu penjual memproduksi dua atau lebih produk yang memperlihatkan ciri, gaya, kualitas, ukuran yang berbeda, dan sebagainya. Pemasaran sasaran, di mana penjual membedakan segmen pasar, memilih satu atau lebih segmen-segmen ini, dan mengembangkan barang produk serta pemasaran yang disesuaikan pada setiap segmen. Dapat kita ketahui bahwa segmentasi pasar, strategi penentuan pasar sasaran, dan strategi penentuan posisi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Segmentasi pasar adalah proses penempatan konsumen dalam subkelompok di pasar produk, sehingga para pembeli memiliki tanggapan yang hampir sama dengan strategi pemasaran dalam penentuan posisi perusahaan. Oleh karena itu, segmentasi merupakan proses identifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan pembeli dalam keseluruhan pasar. Penentuan pasar sasaran merupakan proses pengevaluasian dan pemilihan setiap segmen yang akan dilayani oleh setiap perusahaan. Sedangkan strategi penentuan posisi merupakan kombinasi kegiatan pemasaran yang dilakukan manajemen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari setiap pasar sasaran. Nah, strategi ini terdiri dari komponen produk dan jasa pendukung, distribusi, harga, dan promosi. Kita juga dapat mengidentifikasikan segmen pasar selagi pasar yang akan disegmen ditetapkan, satu atau lebih variabel dipilih untuk mengidentifikasi segmen tersebut. Kemudian tujuan variabel segmentasi dilanjutkan dengan melihat pada variabel yang akan digunakan untuk analisis segmentasi. Lalu kita dapat masuk ke penetapan pasar sasaran atau targeting,
Definisi targeting menurut Keegan dan Green adalah proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada suatu negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong adalah sekelompok pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Dari kedua definisi tersebut, targeting merupakan sebuah proses yang sangat penting karena akan menentukan siapa yang akan membeli produk dari perusahaan. Targeting adalah membidik target market yang telah kita pilih dalam analisa segmentasi pasar. Dalam hal ini, tentu saja serangkaian program pemasaran yang dilakukan harus pas dengan karakteristik pasar sasaran yang hendak kita tuju. Menurut Kotler, menetapkan pasar sasaran adalah tindakan mengevaluasi dan menseleksi satu atau lebih segmen pasar yang hendak dimasuki. Nah, dalam mengevaluasi segmen pasar, perusahaan dapat mengevaluasi berbagai segmen pasar dan harus memperhatikan 3 faktor, yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik struktural segmen, dan juga tujuan dan sumber daya perusahaan. Dalam menyeleksi segmen pasar, perusahaan dapat menggunakan salah satu dari strategi seleksi dan memilih segmen pasar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.